Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 30 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui, bagaimana perasaan dia atau apa yang akan dia lakukan pada tahap selanjutnya. Boleh kalian fokuskan pada pasangan, mantan ataupun PDKT-an kalian ya. Oke, kita coba tarik kartunya. Take a change on love. When we love, our life are changed forever. Lakukan perubahan pada hubunganmu, maka ketika kamu mengambil kesempatan untuk mengubah atau mengambil kesempatan menjalin hubungan atau merubah situasi dalam hubungan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau forever, selamanya ya. Jadi situasi kalian saat ini mungkin lagi nggak baik-baik saja, makanya di sini kalian disuruh mengambil suatu kesempatan untuk cinta kalian agar kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan dari percintaan kalian, dan itu akan bisa kalian dapatkan selamanya ya. Kebahagiaan, ketulusan, kesetiaan, apalagi ya, itu harus kalian lakukan tindakan untuk mengambil peluang ya. Ada The Hermit, Judgment, Ten of Wands, Six of Cups. Oke. Kalau misalkan kalian di sini sudah memfokuskan pada seseorang, ya berarti hubungan kalian itu sedang tidak baik-baik saja, dan nampaknya kalian itu berdealing dengan orang yang memang lebih tua dari kalian ya, dan ada kemungkinan kalian itu udah berpisah begitu lama, atau mungkin LDR, atau memang berpisah, entah ini bercerai ataupun putus hubungan kayak gitu ya. Dan ini cukup lama dibandingkan dengan bersamanya kalian, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kalian enggak, kok aku enggak punya pasangan, ada kemungkinan kalian akan siap untuk menghadapi dunia luar dan bertemu dengan orang-orang yang ada kemungkinan menjadi calon pasanganmu gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu yang bagi yang jomblo atau single ya, kalian itu nampaknya pernah terlukai dari hubungan kalian yang kemarin ya, atau mungkin ya kalian pernah punya rasa sakit tentang hubungan ya dari masa lalu, sehingga kalian itu mengisolasi diri atau tidak mau membuka hati pada seseorang. Dan kali ini aku lihat kalian sudah siap untuk membuka hati, membuka hati ya. Kalau membuka diri itu bukan hal negatif ya. Membuka diri maksudnya welcome sama orang-orang di luar sana yang pun mau gitu membuka hati mereka pada dirimu juga. Jadi makanya aku bilang calon pasanganmu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah memfokuskan pada seseorang, berarti kalian lagi nggak baik-baik aja ya. Nah di sini makanya disuruh kalian mengambil kesempatan untuk bertindak. Karena di sini ada Judgment ya. Aku lihat di sini ada potensi kalian akan berkomunikasi kembali karena ada yang merasa bersalah dengan si pasangan ya, entah ini kamu yang merasa bersalah ataupun dia yang merasa bersalah. Nah yang merasa bersalah inilah yang akan duluan untuk menghubungi, nampaknya seperti itu ya. Karena gini, ada suatu masalah nih, dan itu memberikan penilaian yang hanya sepihak gitu loh ya. Jadi yang lainnya, misal gini, kamu memberikan nilai
sepihak karena dia melakukan sesuatu dan dia merasa terpojok gitu. Nah, akhirnya kalian bertengkar seperti itu. Oke, ini misal ya. Jadi kalian kondisikan aja. Jadi seperti itu. Pasanganmu ini merasa terpojok kayak gitu. Akhirnya ya dia berpisah gitu ya dengan kamu. Tapi sebenarnya memang masalah ini itu benar-benar dibuat olehnya gitu ya, dibuat olehnya. Jadi gimana nih ya, sebenarnya kamu mencoba untuk mencari kejelasan ya, cuman dia mungkin atau mungkin kamu ya terlalu keras gitu ya, atau memang sifat kamu memang orangnya keras, atau memang didikan dari keluargamu memang kamu orangnya tegas gitu ya. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa kamu itu orangnya keras gitu, tidak bisa diajak kompromi gitu, tidak bisa diajak ngobrol. Akhirnya dia merasa bahwa dia terpojok olehmu, dia merasa tidak adil oleh tindakanmu kayak gitu ya. Akhirnya dia di sini mengambil keputusan untuk ya udah pergi dari kamu. Nah, tapi karena ini ada judgment ya, jadi aku rasa orang yang merasa bersalah inilah yang akan memulai komunikasi lagi dengan kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat ada mungkin dia mau meminta maaf atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan ini ya sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling ingin bergantung ya, tapi karena ketergantungan inilah yang membuat kalian hubungannya itu jadi berantakan ya, jadi retak ya, dan justru malah menghancurkan tanggung jawab yang sangat besar pada hubungan ini gitu. Gini, jadi aku lihat memang kalian sama-sama egois ya, sama-sama keras kepala. Jadi tidak ada yang mau menunjukkan kelemahannya, tidak ada yang mau terlihat lemah. Makanya di sini kamu kekeh pada prinsipmu dan dia juga kekeh pada prinsipmu. Seperti prinsip dia gitu ya. Jadi inilah yang membuat hubungan kalian itu rentan. Ya inilah kelemahannya gitu ya dalam hubungan. Dan beban yang tidak kalian tanggung sama-sama gitu ya, akhirnya berdampak pada hubungan yang tidak sehat gitu. Jadi gini loh, kalau punya suatu hubungan kan harusnya itu udah ada saling keterbukaan. Kalau kamu punya masalah, dia punya masalah, harusnya ada pembicaraan dan carilah solusinya bareng-bareng, sama-sama bareng-bareng untuk gimana nih baiknya gitu ya di antara kamu dan dia. Jangan hanya mementingkan ego. Nah, sedangkan kalian ini aku lihat mementingkan prinsip masing-masing dan mempertahankan ego masing-masing kayak gitu. Jadi hubungan ini ya gampang banget untuk retaknya, untuk goyahnya gitu ya. Dan aku lihat juga di sini baik kamu ataupun si dia, orang yang kamu fokuskan ini, menyimpan semua masalah atau beban itu pada diri sendiri. Jadi tidak mau berbagi kayak aku bilang tadi ya. Karena gimana? Jadi gini, karena ya itu tadi tidak mau terlihat lemah ya, jadi mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Akhirnya ya udah, ketika dia berpikir untuk menyelesaikan sendiri, kamu merasa bahwa loh nggak gini punya hubungan, kenapa harus ditutup-tutupi gitu. Sedangkan kalau punya hubungan kan harusnya kedua belah pihak harus sama-sama tahu dan sama-sama cari solusinya gimana gitu ya. Nah, aku lihat di sini dia orang masa lalumu, dia ya mungkin mantanmu atau teman sekolahmu atau orang yang pernah PDKT sama kamu, sudah sempat dekat tapi tiba-tiba pergi karena ya ini tadi ada kesalahpahaman atau ya kalian terlalu sama-sama keras gitu ya. Ya dia tidak bisa ya ternyata melupakan kamu. Ya aku lihat di sini dia sempat sih mencoba untuk melupakan kamu, tapi nampaknya tidak bisa, tidak segampang itu dan tidak semudah itu untuk bisa
membuang kamu dari pikirannya, membuang kamu dari hatinya. Jadi makanya di sini dia ingin reuni lagi dengan kamu, ingin penyatuan lagi dengan kamu. Jujur sebenarnya ya, dia sempat mau maju tapi mundur lagi, jadi kayak ragu-ragu gitu mau datang ke kamu ya. Jadi ketika kalian punya masalah seperti ini ya, kemudian dia menarik diri, tapi ada perasaan dia ingin kembali. Jadi di Two of Swords reverse ini sebenarnya dia mengalami pergumulan emosional atau pergejolakan emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terhadap hubungan ini ya. Dia merasa terbebani sebenarnya ya, dia merasa terbebani karena tuduhan darimu. Terus dia juga ada rasa takut ya, takut kesalahannya itu akan benar-benar terkuak, terbongkar, atau apa yang selama ini dia sembunyikan akan terbongkar gitu ya, atau kelemahan dia ini akan terbongkar olehmu kayak gitu ya. Jadi ada rasa takut, cemas ya. Makanya di sini kayak mau maju tapi akhirnya mundur lagi. Akhirnya terlihat bahwa dia kayak menarik diri gitu ya. Padahal di sini aku lihat itu dia ini sangat-sangat rindu, sangat kepikiran kamu terus gitu ya. Jadi aku lihat memang dia ini itu sangat kemelekatan terhadap kamu ya. Cuman memang mungkin hidup dia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecemasan. Makanya tuh dia kayak mau ngedeketin kamu, mau memberikan komitmen atau kepastian tuh masih kayak ragu, karena dia pun hidupnya belum baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi makanya di sini dia masih menutupi masalah yang ada di hubungan kalian ya. Dia malah lebih memilih untuk ya udah mengakhiri hubungan aja dengan kalian. Tapi jujur ini Six of Cups berarti dia memang mencintai kamu, masih sayang sama kamu ya. Bahkan di Two of Swords reverse ini mungkin sampai ada dendam, ada amarah yang masih melekat ya di hati kalian. Tapi walaupun dia seperti ini ya, kayak maju mau enggak ya, maju enggak kayak gitu ya, masih bimbang. Seiring berjalannya waktu, aku lihat dia akan berdamai dengan realita ya, dengan realita. Dia akan datang lagi ke kamu. Bahkan di sini dia dengan kemurahan hati, lebih tepatnya kayak lebih lemah lembut ya, mendatangi kamu, membuat kamu merasa nyaman ya. Dan bahkan di sini dia akan menyelesaikan masalah di antara kamu dan dia ya. Dan karena di sini dia pengen ada lagi kata maaf darimu. Maksudnya gini, mendapatkan kata maaf darimu gitu ya. Jujur sebenarnya dia khawatir untuk hubungan kalian gitu ya. Dan apalagi ini udah lama gitu ya, udah lama kalian tidak terjalin hubungan ini. Jadi sebenarnya ya takut kamu menolak, takut kamunya tidak menerima dia lagi gitu ya, takut kamunya sudah ada yang punya lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau, apapun resiko nantinya ketika dia datang akan dia terima. Aku lihat di sini, walaupun kamu di sini menyimpan amarah ya, dia akan tetap mencoba untuk menghargai kamu. Kalau memang kamu masih marah sama dia, terus kamu memang benar belum bisa menerima dia atau welcome sama dia, ya udah akan dia tunggu ya sampai kamu meredam amarah. Bahkan di sini dia pun walaupun dia masih punya amarah, dia akan coba kubur amarah itu demi kamu. Aku lihat seperti itu. Nah, karena di sini ada the Fool ya, jadi memang orang ini tuh ya, dia datang itu benar-benar buru-buru ya, bisa dibilang ceroboh, tapi bukan berarti ini untuk kesenangan hati aja, enggak ya, karena ini memang ada dorongan dari hati dia yang pengen datang lagi ke kamu, yang masih merindukan kamu, cuman memang tanpa strategi
ya. Tanpa strategi harus berbuat apa kayak gitu dalam hubungan. Jadi memang hubungan ini ya udah dia buat asik aja gitu. Dia datang dengan perasaan dengan kebahagiaan, kayak nggak punya rasa bersalah sama kamu, ya dia ngasihin diri aja ke kamunya gitu ya. Dia ngebuat situasi jadi nggak canggung gitu ya, dia enjoyin aja gitu ya. Jadi nggak pakai yang drama-drama, minta maaf ya, sok akrab bisa dibilang, sok nggak punya salah lah kayak gitu sama kamu. Karena di sini dia nggak mau ada kecanggungan ya, kecanggungan di antara kalian. Jadi memang ini impulsif, dia datang dengan keimpulsifan dia. Jadi hati-hati ya, karena ini benar-benar impulsif. Dia datang karena memang keinginan hati, tapi dia memang tidak ada rencana yang teratur, yang terstruktur, mau dibawa kemana nih hubungan ini, mau kayak mana ya. Karena dia belum punya pandangan juga gitu kan. Karena kan aku lihat hidup dia juga belum baik-baik aja gitu ya, hidup dia belum baik-baik aja. Tapi kalau misalkan nih kalian mau mengambil kesempatan tentang cinta dan mau merubahnya sama-sama, maka kalian akan mendapatkannya, bahkan ini untuk selamanya ya. Jadi seperti itulah pesan dari kisah cintamu. Kalau memang kamu masih mau sama dia ya silahkan, tapi kalau kamu udah nggak mau lagi sama dia ya udah lupakan ya. Memang mungkin akan sulit, tapi pelan-pelan, kalau kalian memang niat, ada kemungkinan bisa ya. Tenang aja ya, tenang aja. Kalau memang kalian ditakdirkan bersama, mau sekuat apapun kamu menolak dia, dia pasti akan kembali. Kalian pasti akan dipersatukan. Dan walaupun kalian berjuang sekuat apapun untuk mempertahankan dia, kalau dia bukan takdirmu, maka ya kalian tidak akan dipertemukan. Tapi aku lihat di sini, mau tindakan kamu sekarang seperti apapun, aku lihat di sini dia ini ada potensi bahwa dialah memang takdirmu. Seperti itu. Ya, dia akan didatangkan lagi dan didatangkan kembali ya, untuk dijadikan takdir sebagai pasangan hidupmu atau bukan, atau hanya takdir sebagai pemberi pelajaran di dalam hidupmu ya. Aku lihat di sini dia akan didatangkan lagi untuk membuatmu lebih dewasa sih gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di situ ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.